Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali berdoa bersyukur Bapa untuk pimpinan yang boleh Engkau berikan bagi kami melalui firman Tuhan yang senantiasa Engkau sediakan ada di tengah-tengah kami dalam kitab suci-Mu. Kiranya Engkau boleh sertai pemberitaan firman pada pagi hari ini, dan kiranya Engkau tidak lewatkan kami dari kebenaran firman, dan kiranya Roh Kudus-Mu sekali lagi boleh memberikan pengertian, komitmen dalam kehidupan kami, dan mata rohani yang terbuka untuk melihat kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Kami rindu Bapa, hidup kami boleh menjadi kehidupan yang sungguh menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dan kiranya melalui itu kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan dan terus menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu juga ya Bapa di dalam memberitakan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita di dalam masuk kepada pasal 9 ini, kita telah melihat bagaimana Paulus atau Saulus yang sebelumnya menjadi seorang yang begitu membenci kekristenan, membenci Yesus Kristus, kemudian bertemu dengan Kristus dan akhirnya mengalami pertobatan di dalam kehidupan dia. Dan pada waktu ia mengalami pertobatan, kita telah melihat bahwa pertobatan itu bukan sesuatu yang dirindukan oleh Paulus, bukan sesuatu yang diinginkan oleh Paulus, atau bahkan dipertimbangkan di dalam benak Paulus sebelumnya. Tetapi ia adalah seorang yang ada di dalam kondisi yang betul-betul sedang membenci kekristenan, membenci Kristus, dan bahkan di dalam pemikirannya pada waktu ia menjalankan usahanya untuk menganiaya orang-orang Kristen Yahudi dan membawa mereka untuk kembali ke dalam agama Yahudi, itu adalah satu tindakan yang menyatakan kasihnya kepada Tuhan dan ketaatannya kepada Tuhan. Jadi intinya adalah dalam pemikiran Paulus, dia sedang menjalankan kehendak Tuhan, dia sedang menyenangkan Tuhan dalam hidupnya, walaupun demi untuk menyenangkan Tuhan itu, dia rela untuk menangkap, memenjarakan, menganiaya orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus Kristus atau yang meninggalkan agama Yahudi lalu kemudian mengikuti Kristus di dalam kehidupan iman mereka. Dan bagi Paulus itu adalah sesuatu yang bukan dosa. Karena apa? Mungkin karena ada contoh sebelumnya. Anak dari Harun ketika melihat kepada dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, ketika mereka ada di padang gurun, karena akibat dari dosa itu Tuhan mendatangkan tulah kepada orang-orang Israel. Dan dari keadaan itu akhirnya anak Harun mengambil satu inisiatif untuk menusuk dan mematikan orang-orang yang berdosa itu. Dan pada waktu itu tulah seketika berhenti. Mungkin ini juga yang ada di dalam pemikiran Saulus. Pada waktu ia melihat bangsa Israel berdosa, menyembah seorang yang disebut manusia Yesus Kristus, dia berpikir bangsa Israel telah jatuh ke dalam penyembahan berhala, meninggalkan iman yang diturunkan kepada mereka melalui Musa dari Tuhan sendiri. Dan itu mengakibatkan dia begitu giat, begitu ngotot, begitu sangat dipenuhi dengan satu dorongan untuk mau melayani Tuhan dan mengembalikan orang-orang Yahudi Kristen itu ke dalam iman kepada Yahudi. Kalau mereka tidak mau kembali, dia tidak sungkan untuk menganiaya dan bahkan membunuh mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kondisi ini apakah mungkin Saulus bertobat? Saya percaya dia tidak akan bertobat karena tidak ada terlintas dalam pemikirannya sama sekali untuk bertobat. Apakah dari kondisi ini dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mulai mempertimbangkan dan meragukan kemungkinan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atau Mesias itu? Di sini saya juga lihat bahwa Paulus tidak mungkin memiliki pemikiran kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atau Mesias yang dikatakan di dalam kitab suci. Lalu apa yang membawa dia dalam pertobatan? Kita melihat bahwa itu adalah karena kasih karunia. Itu adalah karena tindakan pemilihan Allah yang dilakukan bagi Saulus, yang membuat diri dia mengalami pertobatan. Itu adalah sesuatu yang karena dikehendaki oleh Allah untuk diberikan kepada Saulus, maka itu membuat Saulus baru bisa mengalami pertobatan di dalam hidup dia. Kalau tidak, bukan mereka tidak
bisa datang karena Allah menolak mereka, tetapi karena tidak ada satu orang pun, kitab suci katakan, yang kalau tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan, akan memiliki kerinduan dalam hati untuk datang kepada Kristus, menerima Kristus, dan hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 8 dikatakan, orang-orang yang ada di dalam daging, orang-orang yang hidup di dalam dosa, adalah orang-orang yang tidak mungkin akan datang kepada Tuhan. Karena itu menunjukkan dosa membuat orang tidak dapat datang kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup dia. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Tapi pada waktu Paulus atau Saulus ini datang dan bertobat kepada Tuhan, kita bisa melihat juga selain dari sisi kasih karunia dan melalui kasih karunia yang dia nyatakan itu, kita bisa melihat bahwa Tuhan Saulus itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia juga. Saya nggak akan bahas itu terlalu jauh karena kita sudah bahas ini di dalam pertemuan sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube berkenaan dengan khotbah di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ini. Tapi hari ini saya mau ajak kita melihat lebih jauh mengenai pertobatan yang dialami oleh Saulus. Pada waktu seseorang bertemu dengan Kristus, apa yang menjadi tanda kalau dia adalah orang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan di dalam Kristus? Apakah yang menjadi ciri dari seorang yang dilahir barukan kehidupannya oleh Roh Kudus? Seringkali kita berpikir bahwa keselamatan kita itu ditandai dengan iman yang saya miliki kepada Kristus. Dan iman yang saya miliki kepada Kristus itu adalah sesuatu yang diungkapkan dari mulut saya. Kalau saya adalah orang yang percaya kepada Kristus dan Kristus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya, maka itu berarti saya sudah diselamatkan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tetapi di balik daripada iman pengakuan itu, kita tidak melihat ada satu perubahan hidup dari orang Kristen tersebut. Kita tidak melihat ada satu pertobatan di dalam kehidupan dia. Kita tidak melihat ada satu kehidupan yang dipersembahkan untuk Tuhan. Kita melihat dia adalah orang yang hidup menurut keinginan dia sendiri, rencana dia sendiri, atau kehendak dia sendiri, dan gaya hidup lama tetap menyertai kehidupan dia. Apakah ini dikatakan sebagai orang Kristen? Apakah ini menyatakan bahwa orang itu sudah bertobat? Apakah ini menunjukkan kalau dia adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus? Nah, menariknya adalah di dalam pasal 9 kita bisa melihat ada ciri-ciri dari orang yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan perjumpaan dengan Kristus, yaitu dari kehidupan Rasul Paulus sendiri. Nah, apa yang menjadi ciri dari seorang yang mengenal Kristus, melihat kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup dia? Hal pertama adalah orang itu pasti memiliki satu kesadaran akan dosa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bisa lihat di dalam ayat yang keempat. Pada waktu Saulus sedang pergi ke Damsyik, lalu kemudian dia sedang menjalankan misinya untuk menangkap orang-orang Kristen. Tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit, lalu terdengarlah suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Dan pada waktu itu Saulus menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dari ayat ini kita bisa melihat satu hal. Pada waktu Saulus bertemu dengan Kristus, hal pertama yang membuat Saulus itu memiliki satu kesadaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia perlu mengalami pertobatan dalam hidup dia, adalah dari kesadaran selama ini dia telah menganiaya Yesus Kristus. Selama ini dia telah berdosa terhadap Yesus Kristus. Karena dia pikir dia melayani Tuhan, tapi ternyata Tuhan yang dia layani, yang dia pikir dia layani adalah Tuhan yang dia aniaya. Tuhan yang dia pikir dia layani ternyata adalah Yesus Kristus yang dia aniaya itu. Jadi dari kesadaran ini, disitulah Paulus mungkin dalam kondisi yang kaget. Dan ini membuat kalau kita baca di dalam ayat berikutnya,
Dia kemudian tidak bisa makan lagi. Dan dia berpuasa selama 3 hari dan berdoa pada waktu itu. Ada penafsir yang mengatakan ini pasti bukan sesuatu yang direncanakan oleh Saulus. Karena apa? Karena pada waktu dia berpuasa itu, puasa adalah sesuatu tindakan yang diakibatkan oleh rasa duka cita. Seperti seseorang yang mungkin begitu sedih ditinggal oleh keluarganya sampai dia tidak punya lagi selera makan. Dan itu yang terjadi pada diri Saulus ini. Karena dia kaget terhadap kenyataan Yesus adalah Tuhan. Dia kaget ternyata dia selama ini bukan melawan Tuhan tetapi justru menganiaya Tuhan dan berdosa di hadapan Tuhan. Itu membuat dia berduka cita. Nah, akibat dari duka cita itu dia sampai tidak bisa makan lagi dan berpuasa selama 3 hari. Jadi pada waktu kita berbicara tentang pertobatan, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan orang yang bertobat? Hal pertama adalah dia akan memiliki satu kesadaran yang lebih jelas akan dosa. Dan dia akan menyadari kalau diri dia juga adalah orang yang berdosa. Tapi pada waktu kita berbicara ini, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa semua orang memiliki satu kesadaran yang sama di dalam pertobatan awal dia. Ada orang yang memiliki kesadaran akan dosa begitu jelas sekali pada waktu ia bertobat. Contohnya adalah Saulus. Pada waktu bertobat, dia bertobat karena dia menyadari dia berdosa. Contoh lainnya adalah seperti kesaksian yang sering kali pendeta Stephen Tong katakan, pada waktu ia mengikuti KKR dan pada waktu di malam KKR dia masuk ke WC lalu dia menangis terseduh-seduh di dalam WC itu. Dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan dan dia mengambil komitmen untuk mau melayani Tuhan seumur hidup dia. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari akan dosanya di awal dari pertobatan yang dia lakukan di hadapan Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini tidak menjadi satu prinsip yang utama dari kehidupan orang Kristen. Tidak semua orang Kristen itu menyadari dosanya di awal dari dia mengikut Yesus Kristus. Tetapi yang pasti adalah setelah dia mengikut Kristus, di dalam proses dia berjalan dalam iman kepada Kristus, dia akan makin bertumbuh di dalam kesadaran kalau dirinya adalah orang berdosa. Itu adalah hal yang gak bisa dihindarkan. Mengapa begitu? Karena pada waktu kita datang kepada Kristus, kita membaca firman, kita merenungkan tentang Kristus, kita memikirkan tentang karakter Yesus Kristus atau karakter Allah, maka itu seperti seorang yang kotor berjalan di dalam kegelapan menuju kepada cahaya lampu yang terang. Pada waktu dia berjalan di dalam kegelapan, dia tidak akan memiliki satu kesadaran kalau dirinya adalah orang berdosa atau orang yang kotor. Tapi makin dia dekat dengan lampu, dengan cahaya, makin dia bisa melihat kalau dirinya ada di dalam kondisi yang kotor. Dan pada waktu kita melihat gambaran itu menunjukkan bahwa terang adalah firman, terang adalah Allah itu sendiri, dan manusia yang kotor itu adalah manusia yang berdosa. Jadi pada waktu saudara makin bergaul dengan Tuhan, saudara jangan berpikir bahwa saudara akan makin merasa diri saudara benar. Ketika saudara makin bergaul dan makin dekat dengan Tuhan, saudara jangan berpikir bahwa saudara adalah orang yang makin baik dan lebih unggul daripada orang-orang lain. Tapi kita akan menyadari kalau kita adalah orang yang makin berdosa, makin tidak layak di hadapan Tuhan dan makin membutuhkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah hal yang paradoks. Itu sebabnya Calvin ketika berbicara tentang siapa itu orang yang suci atau orang yang saleh. Calvin berkata, orang saleh jangan dipikir adalah orang yang benar, orang yang tidak berdosa. Tetapi orang yang saleh adalah orang yang makin peka terhadap dosa yang paling kecil di dalam kehidupan dia. Makanya pada waktu saudara melihat kehidupan Rasul Saulus, satu sisi dia pernah berbicara, aku adalah orang yang paling berdosa dari antara semua orang
kudus. Tetapi di sisi lain ketika dia masuk ke dalam akhir dari hidupnya di dalam surat Timotius, dia berkata, aku adalah orang yang paling berdosa dari antara semua orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kitab suci menandakan setiap perjumpaan orang dengan Tuhan, ketika dia makin bertumbuh di dalam relasinya kepada Tuhan, dia akan makin menyadari kekudusan dari Tuhan Allah. Pada waktu dia menyadari kekudusan dari Tuhan Allah, pada waktu itu dia akan menyadari kalau diri dia adalah orang yang sangat tidak kudus sekali dalam hidup dia. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab suci, pada waktu Israel keluar di padang gurun sampai ke Gunung Sinai, apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, kepada orang Israel? Engkau harus puasa, engkau harus basuh dirimu, pakaianmu. Engkau tidak boleh sembarangan datang ke gunung ini. Beri pagar terhadap gunung itu. Karena kalau ada orang yang berani masuk ke situ, termasuk hewan piaraannya, dia pasti mati. Karena tempat di mana Tuhan hadir itu adalah tempat yang kudus. Pada waktu sebelumnya Musa ketika sedang mengembalakan kambing domba, ketika dia melihat ada api di dalam semak duri, dia menghampiri api itu. Pada waktu dia datang mendekat, lalu ada satu suara yang keluar dari tengah-tengah semak duri itu yang berkata, Musa, tanggalkan kasutmu karena tempat ini adalah tempat yang kudus. Pada waktu Petrus bertemu dengan Kristus yang bangkit dari kematian, pada waktu dia menyadari bahwa itu adalah Yesus Kristus yang memerintahkan dia untuk melemparkan jala, menangkap ikan, dia langsung menyeburkan diri, berlari berenang ke arah Yesus Kristus, sujud di hadapan Yesus Kristus dan berkata, Guru, siapakah aku? Pergilah dari hadapanku. Karena Petrus menyadari kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus dan dia adalah orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berpikir saya hidup sebagai orang Kristen, saya adalah orang yang baik, saya adalah orang yang saleh, perbuatanku lebih baik dari orang-orang Kristen yang lain, itu mungkin mengindikasikan Bapak Ibu belum mengerti iman Kristen. Karena iman Kristen tidak mungkin membuat diri kita meninggikan diri di hadapan Tuhan dan merasa diri kita benar. Karena itu pada waktu Kristus datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan kita dari dosa, indikator pertama dari orang yang bertobat adalah sadar dia membutuhkan Kristus. Sadar bahwa hanya di dalam Kristus ada pertobatan, ada pengampunan dosa, ada kehidupan kekal, dan ada kelepasan dari kehidupan yang dibelenggu oleh kuasa dosa. Saudara harus bertumbuh di dalam aspek ini. Dan yang kedua, ini berkaitan dengan yang pertama. Kalau seseorang sadar kalau dirinya adalah orang yang berdosa, sehingga dia datang kepada Kristus, maka kesadaran akan dosa itu akan membuat dia menyadari satu hal, kalau dia tidak mungkin bisa sombong dalam hidup dia. Dia tidak mungkin bisa meninggikan dirinya di dalam kehidupan dia. Dia tidak mungkin bisa membanggakan sesuatu yang ada pada dirinya di hadapan orang-orang lain dan juga di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam perikop kita ini, maka mungkin kita bisa ambil dari satu peristiwa ketika Paulus atau Saulus itu melihat cahaya. Pada waktu dia melihat cahaya, matanya mendadak menjadi buta. Dari seorang yang gagah, dari seorang yang begitu punya confident untuk menjalankan tugas yang dia pikir diberikan Tuhan kepada diri dia. Dari seorang yang berpikir mungkin dia bisa membantu Tuhan di dalam menegakkan kekudusan bagi Israel, atau menegakkan hukum supaya orang-orang kembali kepada Tuhan seperti itu. Menjadi orang yang berdiri saja sulit, berjalan apalagi. Karena dia mengalami kebutaan di dalam matanya, dan itu membuat dia harus dituntun oleh saudara-saudaranya atau orang-orang yang beserta dengan diri dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada satu kesadaran akan ketidakmampuan dari diri kita di hadapan Tuhan. Dosa berakar dari satu sikap hati yang sombong.
Dosa berakar dari satu sikap hati yang merasa diri tidak membutuhkan Tuhan. Dan dosa berakar dari satu sikap hati yang merasa diri saya bisa mengatur segala sesuatu dalam hidup saya. Atau saya menjadi Tuhan atas kehidupan saya sendiri. Itu adalah akar dari dosa. Itu sebenarnya pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, hal kedua adalah kita tidak mungkin meninggikan diri. Hal yang kedua adalah membuat kita pasti merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita menyadari kita bukan siapa-siapa. Kita adalah orang yang dicipta oleh Tuhan. Seorang yang dicipta dari debu tanah. Kalau kita mau pakai istilah dari Mazmur. Tetapi yang dicipta dari debu tanah itu mendapatkan satu karunia yang luar biasa sekali. Karena dia dibentuk oleh Tuhan hampir sederajat atau hampir mendekati dengan Tuhan sendiri. Karena kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selain dari hal ini, dari kebutaan Saulus, dari Saulus yang gagah, kemudian Saulus yang harus dibantu. Hal lainnya yang kita bisa lihat yang menunjukkan kalau Saulus adalah seorang yang harus mengalami perendahan, itu adalah dari kedatangan Ananias. Kalau kita bandingkan dua orang ini, itu ada kontra yang begitu besar sekali. Pertama, siapa Saulus? Saulus adalah seorang murid Gamaliel. Dia adalah seorang yang lulus dan mungkin bisa dikatakan sarjana terbaik dari antara murid-murid Gamaliel itu. Dia mendapatkan sebuah pendidikan yang tinggi sekali. Dan sedikit sekali orang yang mencapai tatanan pendidikan yang diterima oleh Saulus pada waktu itu. Dari secara ketaatan di dalam Filipi pasal 3, dia adalah seorang yang begitu saleh, begitu giat sekali untuk Tuhan. Dan di dalam ketaatan terhadap Taurat dia berkata, aku adalah orang yang tidak bercela sama sekali. Saulus punya posisi yang tinggi. Saulus punya pendidikan yang begitu baik sekali. Seorang yang begitu cerdas sekali di dalam pemahamannya terhadap kitab suci. Dan seorang yang terpandang di antara orang-orang Farisi. Tapi kalau kita bandingkan dengan Ananias, Ananias itu siapa? Yang pasti adalah dia bukan salah satu dari para rasul. Lalu dari mana dia? Enggak tahu. Bagaimana dia punya kehidupan sosial? Enggak tahu. Pendidikan dia tidak tahu. Semuanya enggak tahu. Kecuali satu hal yang kita tahu. Dia adalah seorang Kristen. Titik. Saudara bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-12. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya. Jadi siapa Ananias? Lukas hanya bilang dia adalah seorang yang bernama Ananias. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berarti dia bukan siapa-siapa. Dia bukan orang penting sama sekali di dalam kehidupan orang Kristen. Kalau saya tanya ya, siapa yang seharusnya bertemu dengan Saulus pada waktu itu? Siapa yang lebih layak untuk mendoakan Saulus dan menumpangkan tangannya di atas Saulus pada waktu itu? Orang yang penting loh. Kalau dia adalah seorang yang bisa, misalnya Petrus, datang ke sana, menumpangkan tangannya kepada Saulus. Bukankah itu menjadi sesuatu yang mungkin bisa dikatakan keuntungan bagi kekristenan? Itu menjadi sesuatu yang membawa satu dampak yang besar kepada pelayanan Petrus. Itu menjadi satu tindakan yang bahkan mungkin bisa meneguhkan pelayanan Saulus di kemudian hari. Karena pemimpin dari para rasul datang sendiri menghadap Saulus karena dia mendapatkan pesan dari Tuhan untuk datang ke sana dan mendoakan Saulus karena orang itu sungguh-sungguh akan menjadi alat Tuhan yang melayani Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menariknya adalah bukan Petrus yang disuruh, tetapi justru seorang Kristen biasa. Mungkin kalau kita bilang di antara kita, dia bukan pendeta, dia bukan penginjil, dia bukan penatua jemaat, dia bukan pengurus jemaat atau majelis jemaat, tetapi hanya satu orang Kristen yang tidak dikenal di dalam gereja yang mungkin biasa-biasa low profile sekali,
tapi dia punya hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang suruh Tuhan untuk datang dan mendoakan Saulus ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya kira itu adalah satu tindakan dari Tuhan untuk mengajarkan Saulus merendahkan diri dia, untuk menerima doa dari seorang yang sama sekali tidak ada signifikansinya di dalam gereja Tuhan. Tapi dia terima itu. Jadi pada waktu kita melayani, saya percaya hal kedua yang kita harus lihat dari prinsip kitab suci adalah kita harus memiliki hati yang tidak sombong, rendah hati. Kita harus menyadari natur kita itu bukanlah orang yang penting, tetapi kepentingan diri kita atau signifikansi diri kita itu ada karena kita mengerjakan kehendak Tuhan. Ada karena kita ada di dalam jalur yang Tuhan pimpin. Ada karena kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Itu yang membuat kita penting. Kalau enggak, kita bukan siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pernah dengar pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem dan pada waktu dia duduk di atas keledai, orang-orang Yahudi bersorak-sorak. Soraknya apa? Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Lalu orang Farisi marah, para imam marah, suruh orang-orang itu diam. Lalu Yesus berkata, Tuhan bisa membuat batu ini bersorak kalau orang-orang itu tidak mau bersorak. Artinya apa? Artinya tanpa kita Tuhan bisa kerja kok. Tanpa kita nama Dia tetap bisa dimuliakan kok. Tanpa kita pekerjaannya bisa tetap digenapi kok. Kalau kita bisa dilibatkan, itu adalah kasih karunia. Itu adalah privilege. Itu adalah hak istimewa atau karunia istimewa yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa berbagian di dalam pekerjaan Tuhannya. Hal yang ketiga adalah pada waktu kita bicara tentang pertobatan yang sejati, maka pertobatan yang sejati itu akan disertai dengan seliknya mata rohani kita dari seorang yang sebelumnya buta menjadi orang yang bisa melihat kebenaran-kebenaran rohani di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita belum ada iman di dalam Kristus, mungkin kita bisa bandingkan dengan satu kehidupan yang seperti orang dunia. Apa yang menjadi prioritas kita? Ya uang, kebahagiaan, kesehatan. Apa yang menjadi hal yang kita kejar? Ya jabatan, posisi, segala kesenangan duniawi di dalam hidup kita. Apa yang kita anggap penting dalam hidup kita? Ya urusan Tuhan? Mungkin bukan. Kalaupun ada, biasanya orientasinya tetap saya melayani Tuhan supaya saya diberkati oleh Tuhan. Saya melayani Tuhan supaya apa yang saya inginkan didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Yang dimaksud dengan berkat semuanya bersifat materialistik. Semuanya bersifat hal-hal yang sementara di dalam dunia ini. Semuanya adalah hal-hal yang dikatakan oleh orang dunia sebagai berkat Tuhan. Itu namanya Tuhan memberkati. Lalu di mana letak Tuhan? Tuhan hanya satu pribadi yang merupakan alat di dalam hidup saya untuk merenggut dan mencapai segala yang menjadi keinginan dan harapan saya. Itu namanya berkat, itu namanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebenarnya pada waktu kita hidup melihat orang-orang yang mengaku sebagai orang yang mungkin atau apakah mereka adalah orang yang belum mengenal Tuhan atau orang Kristen yang belum dicelikan mata rohaninya. Nilai-nilai hidupnya, gaya hidupnya yang dikejar oleh hidup dia, yang diprioritaskan di dalam kehidupan dia, selalu berkaitan dengan dunia karena yang dia bisa lihat yang benar itu dunia. Yang penting itu yang dinilai orang dunia penting, bukan yang Tuhan anggap penting. Tapi pada waktu dia bertobat, apa yang dia lihat itu menjadi berubah.
Kalau saudara, orang suka bilang, cara pandang dia itu berubah 180 derajat. Semula lihat ke kiri, sekarang mulai lihat ke kanan. Dia nggak akan noleh ke kiri lagi. Karena dia tahu kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran Tuhan itu mendatangkan bahagia. Kebenaran Tuhan itu adalah kebaikan dalam hidup dia. Kebenaran Tuhan itu adalah sesuatu yang memberikan bijaksana dalam hidup dia. Keberkat Tuhan bukan sesuatu yang harus bersifat fisik. Tetapi berkat Tuhan berdasarkan Efesus misalnya adalah hal-hal yang bersifat rohani yang Tuhan janjikan untuk diberikan dalam kehidupan kita. Dan pada waktu dia hidup, orientasi hidupnya bukan lagi mengejar kekayaan. Tetapi orientasi hidupnya adalah mengejar supaya kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan digenapi dalam hidup dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya senang sekali ketika doa Bapa kami, salah satu dalam doa itu ada kalimat misalnya, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Siapa yang mendoakan itu? Ya orang Kristen. Orang Kristen doakan itu untuk siapa? Untuk dunia. Supaya Tuhan bekerja membuat dunia ini menyatakan kehendak Tuhan. Dunia itu siapa? Saya lihat hal pertama yang harus terjadi di dalam doa itu adalah bukan dunia diubah, tetapi diri kita diubah. Bukan dunia yang tunduk di bawah kehendak Tuhan. Karena tanpa mengenal Kristus mereka tidak mungkin merelakan diri untuk tunduk di bawah kehendak Tuhan. Tapi orang Kristen yang mengenal Kristus, kebenarannya, dia tahu kebenaran itu harus ditegakkan di dalam dunia ini. Nah itu kehendak Tuhan jadi di dalam dunia. Jadi apa yang menjadi prioritas kita? Apa yang kita kejar? Apa yang kita utamakan dalam hidup ini? Apakah ketika kita berkata firman Tuhan adalah kebenaran? Apakah ketika kita berkata ini adalah perkataan yang bijaksana? Tapi hidup kita nggak ada hubungannya sama sekali. Atau bahkan kita nggak bisa melihat kalau perkataan Tuhan itu bijaksana dan benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pertobatan yang Paulus alami itu membuat dia melihat bahwa segala sesuatu yang fisik, yang dia anggap penting, yang lahiriah, yang dia pikir itu adalah begitu berguna, menjadi tidak ada gunanya sama sekali. Dan dia berkata Kristuslah yang utama di dalam hidupku. Saudara boleh buka itu di dalam Filipi pasal yang ketiga ya. Filipi pasal yang ketiga. Kita baca dari ayat yang keempat. Filipi 3 ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lalu kita baca ayat 8-nya. 2-3, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Ada amin? Bapak Ibu bukan janji di hadapan saya ya. Di hadapan Tuhan. Kita di dalam hidup banyak sekali berhala. Bapak Ibu mau tahu bagaimana saya tahu berhala dalam hidup saya? Indikatornya apa?
Ada satu orang bicara ini baik sekali ya. Saya lupa siapa yang ngomong ini. Tapi dia ngomong kayak gini. Kalau kita mau tahu siapa berhala kita, yaitu melalui kalau berhala itu hancur, hidup kita juga hancur. Itu berhala. Sedangkan kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan adalah satu pribadi yang kekal dan maha kuasa. Dia nggak mungkin bisa dihancurkan. Sehingga pada waktu kita bergantung kepada Dia, maka hidup kita nggak mungkin hancur. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam perjalanan hidup mendadak goncang, kacau, kehilangan pijakan, nggak ada lagi damai sejahtera, ketakutan, panic attack. Coba pikir, mungkin Bapak Ibu sedang berhala, Bapak Ibu sedang digoncang oleh Tuhan. Paulus berkata, semuanya kuanggap rugi karena Kristus. Karena Paulus tahu hanya Kristus yang adalah Tuhan dan semuanya itu tidak penting lagi dalam hidup dia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita kembali kepada Kristus, ini bukan berarti kalau uang gak penting, kesehatan gak penting, kayak gitu, pekerjaan gak penting, menjaga keluarga gak penting, mengasihi istri dan anak suami gak penting, bukan. Rekreasi gak penting, bukan. Tetapi kita tahu walaupun itu penting, semuanya itu tidak sepenting Tuhan. Sehingga pada waktu kita tidak menikmati itu dan mendapatkan itu, Bapak Ibu tidak akan hancur. Karena Bapak Ibu tahu yang lebih utama itu adalah menjalankan kehendak Tuhan daripada semua itu. Jadi ketiga adalah pada waktu kita mengalami pertobatan dalam hidup kita, mengenal Kristus, kita dibuka mata kita, melihat melampaui apa yang orang dunia melihat. Kita mulai melihat hal-hal rohani. Kita melihat hal-hal yang ada di atas menurut Kolose. Dan kita menganggap hal-hal di atas itu jauh lebih penting dari apa yang kita alami di dalam dunia ini. Dan kita juga melihat yang dunia ini bersumber dari berkat pemeliharaan Tuhan. Dan kita juga bisa bersyukur. Itu yang ketiga. Yang pertama apa? Kesadaran akan dosa. Kedua, kerendahan hati. Ketiga, terbuka untuk melihat hal-hal rohani. Itu saya kalau Bapak Ibu baca di dalam surat Efesus ya. Pasal 1, doa Paulus. Paulus berdoa ketika dia ada di dalam penjara. Bukan supaya diri dia lepas dari penjara. Tetapi supaya kita melihat hikmat Tuhan. Kita melihat kebenaran Tuhan. Kita menjadikan Kristus itu utama di dalam kehidupan kita. Itu yang utama. Saya berdoa kita boleh bertumbuh di dalam pengertian ini ya. Lalu yang ketiga, ada ciri lain. Kita bukan hanya melihat rohani itu penting. Kita bukan mengalami transformasi dari cara berpikir kita yang duniawi menjadi seperti yang Kristus kehendaki atau kebenaran Tuhan. Tetapi juga kita menjadi orang yang menundukkan diri di bawah perintah Tuhan atau kebenaran Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara tentang kekristenan, kekristenan itu bukan segala sesuatu yang berkaitan dengan keuntungan diri saya. Tetapi kekristenan itu berbicara mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Kenapa Tuhan membiarkan kita hidup dalam dunia ini? Mengapa Tuhan tidak mengangkat kita dan memasukkan kita ke dalam sorga pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus? Tapi kenapa Dia biarkan kita hidup dalam dunia ini dengan segala jenis pergumulan yang ada di dalam dunia ini? Orang dunia sakit, kita sakit. Orang dunia senang, kita juga bisa senang. Atau saya balik ya, orang Kristen sakit, dunia juga sakit. Orang Kristen bisa senang, dunia juga bisa senang. Apalagi? Orang Kristen bisa melakukan segala sesuatu, orang dunia juga bisa melakukan segala sesuatunya. Tetapi pada waktu kita melihat orang Kristen yang bertobat dan sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, orang dunia bisa melakukan segala sesuatunya,
kok orang Kristen gak bisa? Dan ketika diajak dia ngomong, enggak, dalam hal ini saya enggak mau. Ada pembatas, ada hal-hal yang memisahkan hidup orang Kristen dari dunia. Itu tujuannya supaya dunia melihat hidup kita dikuasai oleh otoritas siapa. Itu untuk membuat dunia tahu kalau Tuan saya, Raja saya, itu bukan Tuan dia atau Raja dia. Allah saya bukan Allah mereka. Allah kita berbeda. Karena saya hidup dalam dunia untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan saya. Maka kalau saudara lihat dari kehidupan Paulus, pada waktu dia bertobat, dia dengar dari perkataan Ananias ya, misalnya ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan padanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu apa yang terjadi? Saudara boleh lompat ke ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu ayat 23, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus sehingga dia harus melarikan diri. Dan kalau saudara baca terus, dia mengalami kesulitan dan penderitaan karena Injil begitu banyak sekali dalam kehidupan pelayanan dari Saulus. Saudara, ini menunjukkan apa? Kalau Tuhan menghendaki Saulus mengalami itu, ya dia lakukan. Menariknya juga adalah pada waktu kita melihat kehidupan Ananias, pada waktu Tuhan meminta Ananias datang kepada Saulus. Dan Ananias tahu Saulus adalah seorang yang mendapatkan surat mandat dari imam besar untuk menganiaya orang-orang Kristen. Dia takut, dia nggak mau. Tapi karena Tuhan yang bicara, Tuhan memberikan jaminannya kepada Ananias, maka mungkin saya boleh ngomong kayak gini ya. Di dalam ketakutan, dia tetap mentaati Tuhan. Di dalam kegentaran, dia tetap menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan sambil bergantung kepada Tuhan. Itu namanya iman, tetapi itu juga dinyatakan dengan istilah saya menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan. Karena saya tahu perkataan Tuhan itu adalah perkataan Rajaku, dan perkataan Rajaku itu adalah perkataan yang harus digenapi di dalam hidupanku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, mikul salib dan mengikut aku. Karena itu menunjukkan setiap murid yang mengikut Yesus itu akan mendahulukan kepentingan Yesus. Harus mendahulukan kepentingan Yesus. Harus mengutamakan kepentingan Yesus. Harus menjadikan kepentingan Yesus jadi dalam hidup dia. Karena dia Tuhan, dia Raja kita. Itu ciri murid Kristus. Jadi siapa orang Kristen? Orang yang suka-suka sendiri. Bukan. Kita dibebaskan, ditebus dari dosa. Bukan untuk melakukan dosa. Tapi kita dibebaskan dari dosa untuk bebas melakukan kehendak Tuhan. Itu orang Kristen. Makanya di dalam, ini ayat yang saya sering kutip ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Petrus bilang, kita pasti bisa. Karena orang Kristen adalah orang yang sudah diberi kuasa untuk hidup di dalam kesalehan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya kita punya pilihan untuk lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bukan cuma pilihan. Kalau orang dunia punya pilihan, tapi dia gak bisa milih. Kita punya pilihan, tapi kita bisa milih untuk melakukan dan kita pasti mampu untuk melakukannya. Karena
Tuhan sudah memberi kuasa itu kepada kita. Cuma masalahnya mungkin seringkali adalah kita suka berpikir keinginan dunia lebih menyenangkan. Keinginan dunia lebih baik. Tawaran dunia itu lebih memberikan satu kepuasan. Dan Tuhan penuh dengan penderitaan. Itu yang membuat kita sulit lakukan. Makanya saya tekankan lagi ya. Di dalam Efesus 6. Satu senjata Allah yang pertama harus kita kenakan tanpa kompromi sama sekali. Itu adalah komitmen terhadap kebenaran. Kenakan sabuk, ikat pinggang kebenaran. Itu yang harus kita kerjakan. Kalau yang pertama saja sudah bimbang ya, ragu, mempertanyakan, mungkin enggak saya bisa jalankan? Kayak enggak mungkin. Lebih baik, ini penuh dengan resiko ketika saya menjalankan. Ya enggak mungkin kita jalankan. Tapi kalau kita sudah komitmen, ini kebenaran, saya enggak mau tawar-menawar. Apapun yang dikatakan Tuhan adalah baik dan benar, adil, bijaksana, dan membawa kepada kemenangan. Ya kita sudah jalankan, pasti jalankan. Mungkin kalau ambil contoh kayak gini ya. Mungkin bisa bayangin kayak gini. Apa yang di dalam pikiran Bapak Ibu atau di dalam kehidupan Bapak Ibu yang Bapak Ibu pasti lakukan tanpa mikir dua kali? Sambil contoh aja, kalau Pak Honggo olahraga kan. Senang sekali olahraga. Kalau ada kesempatan olahraga, kemungkinan pasti olahraga kayak gitu. Karena komitmennya untuk olahraga, untuk tubuh yang sehat. Kita di dalam mengikuti Tuhan juga harusnya sama komitmennya. Tanpa pikir dua kali. Tiap kali ada kesempatan, jalankan itu. Itu harusnya menjadi satu komitmen di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Baru kita bisa menang terhadap peperangannya. Itu yang keempat ya. Pertama, menyadari dosa. Kedua, merendahkan diri. Tiga, melihat hal-hal rohani. Yang keempat, menundukkan diri di bawah otoritas Kristus. Kelima, doa. Ini hal yang sulit sekali untuk orang Kristen seringkali. Dan pada waktu berbicara doa, doa itu bisa dimengerti dua, yang pribadi dan yang kolektif. Dan pada waktu berbicara tentang doa, doa juga bukan sesuatu yang bersifat rutinitas. Bukan sesuatu yang setiap hari kita lakukan tanpa pikir lagi. Tetapi doa adalah sesuatu yang kita gumulkan di hadapan Tuhan. Ambil contoh ya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam perkataan Tuhan kepada Ananias berkenaan dengan Saulus ya. Kita baca ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Di dalam terjemahan Indonesia enggak kelihatan keunikannya atau itu bukan sesuatu yang aneh. Ia sekarang berdoa. Tapi kalau saudara baca bahasa Inggrisnya, di situ dikatakan, "Behold, he is praying" ya. Ayat yang ke-11 ya. "Behold, he prayed." Atau lihatlah, dia sekarang berdoa.
Bedanya di mana? Ada komentar yang mengatakan seperti ini. Bedanya adalah sebelumnya dia tidak berdoa, sekarang dia baru berdoa. Loh, Saulus orang Farisi kok. Orang Farisi masa enggak berdoa? Farisi itu berdoa loh. Doanya lebih rajin dari banyak orang Kristen. Satu hari bisa 3 kali doa. Selalu doa tepat waktu. Sekali doa mungkin lama untuk berdoa. Sampai Yesus berkata, jangan bertele-tele kalau engkau berdoa. Kayak orang Farisi berdoa. Tapi menariknya adalah pada waktu Paulus berdoa sekarang, dikatakan, lihatlah ia sekarang berdoa. Itu setelah dia buta, setelah dia mengenal Kristus. Saya sendiri lihat orang ketika berdoa, yang membuat doa itu bisa sampai kepada Bapa, itu hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus orang gak berdoa. Orang berdoa tetapi doanya gak didengar oleh Bapa atau oleh Tuhan. Bukan gak dengar ya, tetapi Tuhan mungkin tidak menanggapi, istilahnya seperti itu. Misalnya ambil contoh ya. Kita punya anak lah ya. Anak kalau perlu sesuatu kan datang ke kita ngomong, merengek-rengek kepada kita meminta ini dan itu, seperti itu. Itu bisa diibaratkan kalau misalnya kita adalah Tuhan dan rengekkan anak itu adalah doa. Pada waktu anak merengek segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita dengar gak? Ya dengar, dia ngomong segala macam. Kita lakukan gak? Ya enggak kan. Tapi kalau andai kata yang dia minta itu sesuai dengan keinginan kita lakukan gak? Ya kita lakukan. Yesus berkata tadi di dalam Yohanes 16 yang kita baca ya. Engkau belum mendapat sesuatu karena apa? Engkau tidak meminta di dalam namaku. Kalau engkau meminta di dalam namaku, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau minta. Saudara, di dalam namaku itu berarti bahwa saya berdoa di dalam kehendak Kristus. Di dalam keinginan Kristus. Kalau saya berdoa di dalam keinginan Kristus, mungkin tidak Bapak tidak menjawab. Pasti jawabannya jawab. Enggak mungkin tidak memberikan. Jadi itu sebabnya pada waktu Paulus berdoa di sini, ada yang mengatakan doa-doa Saulus sebelumnya adalah doa-doa yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tapi sekaranglah baru dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Karena dia, ya ini jadi perdebatan lagi, ada orang yang ngomong kapan Paulus lahir baru kayak gitu. Kita gak akan masuk ke arah situ ya. Paling tidak saat itu ketika dia hatinya diperbaharui. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dalam hidup dia. Jadi makanya kalau saudara lihat di dalam surat Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 5 di situ ada kalimat teruslah berdoa atau berdoalah senantiasa. Karena doa itu menjadi salah satu indikator orang yang sudah dilahir barukan. Orang yang hidupnya sudah diperbaiki relasi dengan Tuhan Allah yang suci dan kudus. Jadi pada waktu kita adalah orang yang sudah dilahir barukan, aneh kalau ada orang Kristen berkata, saya nggak bisa berdoa. Karena orang Kristen pasti berdoa. Karena pada waktu dia dibukakan kebenaran rohani dalam hidup dia langsung menyadari segala sesuatu dalam hidup dia bersumber dari Tuhan. Termasuk hidup dia sendiri bersumber dari Tuhan. Kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, dia gak mungkin bisa hidup dalam dunia ini dan menerima berkat. Mungkin gak berdoa? Gak mungkin. Pasti berdoa. Terutama ketika dia jatuh dalam dosa dan dia tahu keselamatan itu adalah di dalam Kristus dan atas kasih karunia. Pasti dia berdoa. Jadi ada doa tidak? Bangun kehidupan doa itu. Bukan hanya bersifat pribadi, tapi saudara harus belajar berdoa secara kolektif bersama dengan orang-orang kudus. Kalau enggak saudara mengandalkan siapa untuk hidup suci? Saudara mengandalkan siapa untuk pekerjaan Tuhan jadi dalam dunia ini? Atau sebenarnya kita enggak peduli terhadap pekerjaan Tuhan, makanya kita tidak berdoa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan,
Ingat poin ketiga, orang yang bertobat, lahir baru adalah orang yang mata rohaninya dicelikan. Dia mulai melihat ada hal-hal rohani, ada peperangan rohani yang membuat dia harus berdoa dan mengandalkan Tuhan dan tidak bisa mengandalkan diri dan kekuatan diri sendiri untuk melayani atau bekerja di dalam pelayanan dia ya. Atau untuk menjadikan kehendak Tuhan jadi di dalam hidup dia. Yang keberapa berikutnya? 6. Apa ciri dari orang Kristen lahir baru yang bertobat? Persekutuan. Saudara, ini menarik ya. Pada waktu tadi saya bilang Saulus hidup di dalam kebutaan itu, bertemu dengan Tuhan. Tuhan tidak menyuruh Petrus datang tapi Ananias yang datang. Tapi menarik lagi adalah kok Tuhan tidak sendiri yang menyembuhkan Saulus. Tetap melalui doa Saulus. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh Ananias datang untuk menumpangkan tangan supaya Saulus itu dicelikan matanya. Saya percaya itu menjadi satu pengajaran awal bagi Saulus sebagai orang yang bertobat dari kehidupan dosa dan hidup di dalam Kristus itu tidak bisa lepas dari orang Kristen yang lain. Dan saudara bisa lihat juga pada waktu ayat 19b dikatakan, pada waktu matanya sudah pulih dan kekuatannya sudah pulih, maka Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik dan dia tidak pernah lepas daripada murid-murid yang lain. Jadi pada waktu dia adalah orang yang sudah dicelikan mata rohaninya, dia tahu bahwa dia harus hidup bersama dengan orang Kristen dan hidup dia harus memberkati orang Kristen yang lain. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya katakannya, hidup Kristen gak mungkin boleh individualis. Hidup Kristen bukan untuk diri sendiri. Berkat Tuhan bagi kita bukan hanya untuk diri kita. Talenta Tuhan, karunia yang Tuhan berikan pada kita bukan untuk kesombongan diri kita dan bukan untuk kepentingan diri kita saja. Tapi untuk membangun tubuh Kristus. Kita adalah satu bersama dengan saudara seiman yang lain sebagai satu tubuh yang saling melengkapi. Dan ketika kita bersatu itu yang menjadikan tubuh itu menjadi utuh. Kalau enggak kita cacat. Bukan gereja yang cacat, kita yang cacat. Pada waktu kita mengklaim gereja, saya nggak mau ke gereja, orang-orangnya munafik semua. Sebenarnya yang dia ngomong itu saya munafik, bukan orang gereja yang munafik. Karena dia menjauhkan diri dari gereja. Dan dia merasa diri paling benar, padahal dia penuh dengan dosa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Kristen tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Dia butuh orang Kristen yang lain untuk memberkati diri dia. Dan dia juga harus memberkati orang Kristen yang lain. Makanya ciri yang keenam adalah hidup dalam kesatuan. Apalagi kita mengerti yang menjadi kepala kita itu adalah Kristus. Pada waktu saudara menolak orang Kristen yang lain, itu sama dengan saudara menolak Kristus. Karena Tuhan mendatangkan berkat-Nya melalui orang Kristen yang lain di dalam hidup kita. Saya cepat aja ya. Yang ketujuh, menginjili, menjadi saksi Kristus. Saudara bisa lihat Paulus, begitu dia mengenal kebenaran, dia gak pernah diam. Dia langsung menjadikan dirinya menjadi pewarta berita Injil. Saya mau tanya, saudara sudah ditebus oleh Kristus belum? Sudah belum? Saudara sudah diperbaharui di dalam Kristus belum? Saudara melihat tidak kebenaran Kristus dan Injil Kristus dalam hidupmu? Lihat tidak? Kalau lihat di dunia situ banyak orang yang masih dalam kebutaan. Mau biarkan mereka dalam kebutaan? Kita berdosa besar sekali. Karena kebenaran itu ada pada kita, gak ada pada dunia. Dan Tuhan panggil kita untuk menjadi terang di dalam dunia ini.
Itu sebenarnya salah satu ciri terakhir dari orang yang mengikut Kristus dalam bagian ini. Masih banyak yang lain ya, saudara bisa baca di dalam surat-surat yang lain. Tapi ciri yang terakhir di sini kita bisa lihat adalah ketika Tuhan menebus kita, Tuhan tidak mungkin atau kita tidak mungkin membuat mulut kita diam. Siapa yang kita temuin ada kesempatan cerita tentang Yesus, ceritakan tentang Yesus. Bahwa dia mengenal Tuhan, kebenaran Tuhan, itu adalah ciri dari orang yang ditebus oleh Kristus ya, atau mengalami pertobatan yang sejati. Kita ulangi ya. Pertama apa? Sadaran akan dosa. Kedua, kerendahan diri. Tiga, melihat hal rohani. Keempat, meninggikan otoritas Kristus, tunduk di bawah otoritas Kristus. 5, doa. 6, persekutuan. 7, hidup yang menginjili. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Saya minta Vikaris Ruman boleh pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami kembali merenungkan akan pertobatan Paulus dari orang yang berdosa, yang melawan Tuhan, diubah untuk semakin kudus, semakin serupa Kristus, dipersiapkan dan bahkan dipakai untuk pekerjaan Tuhan, pekabaran Injil-Mu. Kami juga disadarkan bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang sudah dipanggil oleh Engkau dan dipakai untuk melayani Engkau sebagai ucapan syukur kami atas keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.